Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Awal Muhammad apa? Rabbani. Akhir Muhammad, nurani. Zahir Muhammad, jasmani. Batin Muhammad, ruhani. Ini kita contohkan. Bagaimana beliau menerapkan, bagaimana beliau melaksanakan, bagaimana beliau memposisikan. Awal Muhammad, Rabbani. Akhir Muhammad, nurani. Ini kalau awal Muhammad Rabbani dalam bahasa tasawuf, ini namanya wujud muhad namanya. Wujud muhad. Kalau akhir Muhammad nurani, ini namanya wujud yang am. Zahir Muhammad, ini namanya ayan kharajiyah. Batin Muhammad, ini disebut dengan ayan sabitah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala akhar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Lurah Kalianda, Bapak Fahmi Roza, Sarjana Ekonomi, dan yang saya hormati Bapak Ketua KBSB Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Insinyur Nasrullah. Juga yang saya hormati Bapak KBSD Kecamatan Kalianda, Bapak Haji Nur Henry. Yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan Nomor 4, Bapak Johansa. Dan yang juga saya hormati Bapak Ketua RT 06, Bapak Idhan Khalid SLG. Serta Al-Mukarram Habib Abdullah bin Yahya, juga Bapak Ketua PHBI, Bapak Al-Biyadi, Sarjana Agama, Bapak-bapak, para tokoh agama, para kiai, para ustaz, serta Bapak-bapak para penyesepuh, Bapak Ibu, para jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama
mengikuti peringatan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita sudah sering mengikuti peringatan hari besar Islam, khususnya peringatan Maulid Nabi seperti ini. Namun memperhatikan dan menimbang pelajaran yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz tentang hikmah Maulid Nabi ini tidak ubahnya seperti kita menimbang laut. Semakin ditimbang nggak bakal kering-kering kan? Ya, kayak nimbang laut nggak selesai-selesai dan tidak akan habis-habisnya. Karena begitu besarnya peran beliau di muka bumi ini dan begitu banyak contoh-contoh yang dapat kita tiru. Maka walaupun banyak kiai, banyak ulama yang sudah menceritakan tentang beliau, tidak akan habis-habisnya. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau laksanakan. Oleh karena itu, peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini paling tidak ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga menambah yang sudah ada mahabbahnya kepada Rasul, mudah-mudahan tambah-tambah mahabbahnya kepada Rasul. Sebab kecintaan kita kepada Rasul itu artinya kecintaan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Rasul itu sama dengan ketaatan kita kepada Allah. Man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah. Siapa orang yang mentaati aku, kata Nabi, pada prinsipnya, pada hakikatnya dia mentaati Allah. Tapi siapa orang yang mendurhakai aku, maka sebenarnya juga dia mendurhakai Allah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dalam memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW menambah-nambah rasa kecintaan kita kepada beliau. Kenapa demikian? Karena dulu pernah Bapak Ibu Rasulullah SAW cerita kepada sahabat-sahabat. Apa kata Rasul? Saya rindu dengan ikhwanku. Kata sahabat, kami juga ikhwan ya Rasul. Oh bukan, kalian semua sahabatku, bukan ikhwanku. Terus yang ikhwan Rasul itu siapa ya Rasul? Umatku yang belum pernah ketemu aku, tapi mereka sangat cinta kepada aku. Itulah ikhwan-ikhwanku. Mudah-mudahan kita diakui Rasul sebagai ikhwan, sehingga pada hari akhirat nanti kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin. Allahumma. Mau nggak ibu-ibu dapat syafaat dari Nabi? Sudah ada belum syafaat Nabi itu sekarang? Sudah. Nabi sudah memberikan syafaat sebenarnya kepada kita. Apa itu? Kehadiran beliau ke dunia ini menyampaikan agama Allah itu merupakan syafaat besar buat anak manusia. Kalaulah Nabi Muhammad dulu tidak hadir ke bumi, mungkin kita nggak kenal Allah, kan? Kenapa? Karena ajaran-ajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu sudah banyak ditinggalkan oleh pengikutnya. Ada yang sudah nyembah api, ada yang nyembah berhala. Kalaupun masih ada, mulai dirubah-rubah. Gitu. Untung Nabi datang ke dunia. Kalau Nabi dulu nggak datang ke dunia, mungkin kita sampai sekarang nggak kenal Allah.
Inilah syafaat terbesar yang diberikan Rasul kepada anak manusia di muka bumi ini. Ini yang namanya disebut syafaat kubro. Kalau saja syafaat yang diberikan Rasul waktu di dunia ini kita ikuti dengan benar, kita patuhi ajarannya, insya Allah di akhirat tidak merepotkan beliau lagi, Pak. Cuman kalau nggak dituruti, nggak dipahami, nah baru kita perlu memohon syafaat beliau. Ya ambil contoh ya. Ini kalau orang berangkat haji, itu biasanya kan ada manasik haji, Pak ya. Ada manasik haji dulu yang diadakan oleh Kemenak. Ya, begini loh cara pakai ihramnya. Niat ihramnya begini, makainya dari Mekah. Kemudian tawaf caranya begini, terus sa'inya begini. Kemudian wukuf di Arafah, lalu kemudian kita melontar jamarah. Caranya begini. Kalau saja apa yang disampaikan oleh tim pembimbing waktu manasik haji, kita udah paham betul. Insya Allah sampai di Mekah itu tidak merepotkan pembimbing lagi, Pak. Kan ada TPIH-nya, tim pembimbing ibadah haji, yang menyertai jamaah haji. Nah, kalau kita sudah paham betul di sini, di Kalianda ini udah ngerti betul kita. Gimana cara pakai ihramnya, bagaimana cara tawafnya, bagaimana cara sa'inya, begitu juga apa yang kita lakukan di Arafah waktu wukuf, bagaimana cara melontarnya, udah ngerti betul. Walaupun ada pembimbing ibadah menyertai kita, insya Allah tidak merepotkan beliau lagi. Bahkan mungkin bisa membantu beliau untuk membimbing yang lain. Cuman kalau di sini kita sudah nggak ngerti, nah disitulah perlu ada bantuan dari pembimbing. Nggak paham kita bagaimana cara pakai ihramnya, nggak ngerti bagaimana cara tawafnya, nggak paham pula bagaimana sa'inya, bagaimana wukuf dan jamarotnya, nggak tahu. Nah, disitulah diperlukan bantuan daripada pembimbing. Tapi kalau sudah paham, ya insya Allah nggak ngerepotkan beliau lagi. Makanya kalau betul-betul syafaat Rasul yang sudah diberikan waktu di dunia ini, kita ikuti dengan benar, insya Allah tidak merepotkan beliau lagi di akhirat nanti. Bahkan boleh jadi bisa membantu beliau untuk menyelamatkan yang lain. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada masamassakum bihima kitabullah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua macam petunjuk yang kamu tak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ikuti itu. Cuman gimana ngikutnya? Ngebaca aja nggak bisa. Nah ini repotnya, Pak. Jangankan mengikuti ajarannya, ngebacanya nggak bisa. Sudah bisa baca, nggak mengerti pula. Nah ini repot. Ya. Sudah tidak mengerti, akhirnya Pak, kadang ayatnya dibaca, tapi perintahnya ditabrak. Allah sudah jelaskan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, dan daging babi. Malah dipelihara babinya, malah dibeli dagingnya, darahnya dibekukan, dibikin sebagai kayak tahu gitu. Masya Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguh khamar, memabukkan itu, maisir, judi,
bertenung, nyembah berhala, semua itu perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Hindari kalau kamu ingin beruntung. Malah asik judi online. Masya Allah, ayatnya dibaca, tapi judi jalan terus. Ayatnya dibaca, minuman mabuk jalan terus. Nah, kalau begini, maka diperlukan betul itu pertolongan Rasul nanti di akhirat. Kalau beliau mau, gitu. Repotnya kita ngaku-ngaku umat Muhammad, beliau nggak ngakui kita sebagai umat Muhammad. Kenapa? Karena ajarannya nggak kita ikuti, gitu. Ngaku-ngaku hamba Allah, tapi Allah tak mengakui kita sebagai hambanya. Nah, tambah repot lagi, gitu. Nah, makanya bagaimana supaya kita diakui oleh Rasul sebagai umatnya, diakui oleh Allah sebagai hambanya. Ini yang kita harus usahakan. Makanya peringatan Maulid Nabi ini antara lain supaya menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Rasul itu bukan sekedar cinta menyebut namanya, ikuti ajarannya. Man ahabba syai' bahwa aksaru dzikruh. Siapa orang mencintai sesuatu, maka sesuatu itu sering disebut-sebutnya. Cobalah perhatikan, Pak. Ya. Kalau seorang suami cinta banget sama istrinya, biasanya setiap dia ngobrol, istrinya yang jadi ceritanya. Oh, kalau istri saya mah kalau masaknya gini lah. Orang cinta betul sama anaknya, anaknya jadi objek ceritanya. Kemana-mana cerita anak. Oh, kalau anak sudah berhasil, sudah kerja di sini, di situ. Nanti ketemu orang lain, cerita anaknya lagi. Tanda cinta betul sama anaknya. Orang mencintai jabatannya, tiap ngobrol jabatan yang diceritakannya. Maka kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, maka bahan cerita kita tentu Allah dan Rasul. Isi hati kita cuma Allah dan Rasul, kata. Nah, bagaimana supaya menumbuhkan rasa cinta itu kepada Allah dan Rasul? La yu'minu ahadukum hatta ayyakuna Allah wa rasulah ahabba mimma siwahuma. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Nah, makanya kita mencintai satu mesti karena Allah. Cinta kita sama istri kita karena Allah. Cinta kepada suami karena Allah. Cinta kepada anak karena Allah. Begitu. Jadi semuanya dilandasi karena Allah. Bukan cintanya kena duitnya banyak. Nanti duitnya sudah nggak ada lagi. Abang sayang, abang dibuang. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang dibuang. Nah, repot kita. Masya Allah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Menumbuhkan rasa cinta atau mempertebal rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, menambah keyakinan kita akan kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Jadi bukan hanya mencintai beliau, tetapi menambah keyakinan kita kepada kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Nah, kalau kita sudah yakin apa yang beliau sampaikan adalah suatu hak yang benar, maka kita mesti akan mengikutinya. Nah, kita ini kan banyak Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Kadang-kadang kita dipisahkan antara pemikiran kita selaku anak manusia dengan keyakinan yang harus kita yakini. Salah satu contoh, mungkin sering saya sampaikan juga di tempat lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Pernah nggak dengar ayat itu, Pak? Pernah, ya. Benar nggak itu terjemahannya? Benar begitu. Dialah terjemahan debat agama kan gitu.
Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Mungkin kalau sekilas lintas dalam pikiran kita benar. Tapi coba perhatikan secara akidah. Jauh, Pak. Jauh keliru. Saya berani katakan keliru. Masa iya lebih kuasa kaum itu sedaripada Allah? Kalau kaum nggak merubahnya, Allah nggak akan merubah. Berarti nggak kuasa Allah itu. La ilaha illallah. Jadi otak kita itu sudah diarahkan kepada hal-hal yang tidak seharusnya seperti itu. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum meskipun kaum itu berusaha merubahnya. Kalau Allah sudah tetapkan satu ketetapan, maka bagaimanapun kita merubah, tidak akan berubah, Pak. Tapi ada juga yang komplain. Ada, Buya katanya. Ada orang dulu, dia miskin. Rumah gerebek, tanah numpang sama orang. Tapi dia berusaha keras. Nggak kenal siang, nggak kenal malam, nggak kenal hujan, nggak kenal panas. Dia ngebun, tanam cengkeh. Berapa tahun kemudian berhasil kebunnya. Cengkehnya banyak, tonan. Akhirnya dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa naik haji, kan berubah. Kalau dia nggak ngerubahnya, kan nggak berubah dia. Nah sekarang kita perhatikan. Yang dikatakan nasib orang itu hanya sebatas miskin saja apa seumur hidup. Jangan kita lihat kondisi dia pada saat miskin loh. Itu ketetapan. Pada umur sekian, kamu kondisi ekonominya sekian. Begini, nanti kamu akan digerakkan Allah untuk berusaha. Akhirnya Allah beri rahmat, maka akan berubah. Itu ketetapan. Bukan merubah nasib. Pakai apa kita merubah nasib kita? Orang itu, Pak, dia bekerja kalau dia sehat. Kalau dia sakit bisa kerja enggak? Yang ngasih sehat siapa? Orang itu mau bekerja kalau hatinya mau. Hatinya ingin bekerja. Yang membuat hatinya punya kemauan siapa? Lah. Orang itu punya kekuatan. Maka dia bisa bekerja. Yang ngasih kekuatannya siapa? Kalau begitu Allah lah yang merubah, bukan orang itu. Pakai apa dia ngerubahnya? Dia kuat pakai kodrat Allah, dia punya mau pakai iradat Allah, dia punya ilmu pakai ilmunya Allah, dia punya penglihatan basarnya Allah, dia punya pendengaran samanya Allah, punya Allah semua. Yang menggerakkan hatinya ya Allah juga gitu. Bagaimana mungkin kita katakan kita yang merubah gitu? Dan itu ketetapan. Maka saya katakan tadi, Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum, meskipun kaum itu berusaha merubah. Makanya di dalam hadis disebutkan, kalaupun berkumpul jin dan manusia dari awal mula dijadikan hingga hari kiamat, untuk membinasakanmu tidak akan terjadi. Kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Begitu juga kalaupun berkumpul jin dan manusia dari awal mula dijadikan untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, tidak akan terjadi. Kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Allah itu nggak cucuk cabut, Pak. Ya. Kalau sudah begini ya begitu. Kalau haram ya haram begitu. Nggak cucuk cabut. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Itu salah satu di antaranya. Jadi artinya kita yakin betul kebenaran yang diajarkan oleh Rasul itu, sehingga kita berusaha untuk melaksanakan itu. Makanya Nabi itu merupakan contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasul itu menjadi contoh tauladan yang baik buat kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa yang ingin
berjumpa dengan Allah, ingin kembali kepada Allah. Wal yaumal akhir, bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir. Wa zakarullaha katsira, bagi siapa orang yang ingin zikir banyak. Dalam ayat ini 3 poin itu. Jadi Rasul itu menjadi suri tauladan bagi kita, untuk kita contoh bagi siapa orang. Pertama, bagi orang yang ingin selamat kembali ke Allah. Saya kan nggak tahu juga nih, ibu-ibu mau kembali ke Allah apa enggak? Benar mau? Mau, Bu? Mau benar? Enggak dicatat gitu kalau mau. Mau cepat apa mau lambat? Mikir. Gimana ya? Ya, sebab begini, kalau orang sudah kembali ke Allah itu, kan sering kita dengar, dia dapat titel, Pak, walaupun nggak sekolah. Ya, apa titelnya? Kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhum. Andaikan saya doakan, mudah-mudahan ibu-ibu cepat almarhumah. Amin. Enggak mau ya. Kalau bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak cepat almarhum. Amin. Nah, separuh aminnya. Ke belakang enggak. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahim, penyayang. Laki-laki yang disayangi bahasa Arabnya almarhum. Orang yang disayangi, isim maf'ul. Kalau perempuan yang disayangi bahasa Arabnya almarhumah. Makanya ibu-ibu mau disayangi apa enggak? Mau banget. Bahasa Arabnya apa tadi? Mau disayangi Allah, mau kan? Bahasa Arabnya almarhumah. Maka saya doakan mudah-mudahan cepat almarhumah. Amin. Nggak berani juga. Kenapa begitu? Karena persepsi kita kalau kembali ke Allah itu mati. Ya kan Bu ya? Itu. Rata-rata lah kalau sudah bicara kembali ke Allah itu persepsinya mati. Padahal maaf Bapak Ibu, mati itu tidak jaminan orang kembali ke Allah. Nah, nggak jaminan. Mati itu batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kapan kita harus kembali ke Allah? Mulai lahir sampai mati. Kalau sudah mati, tutup, tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Jadi batas waktu untuk bisa kembali ke Allah itu ya batasnya mati. Makanya kalau masih hidup sekarang ini tidak kembali ke Allah, khawatir sampai akhirat nggak bakal balik. Ya. Kalau nggak kenal Allah di dunia, di akhirat nggak bakal kenal. Maka nabi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia sekarang ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kalau mau kembali ke Allah Pak sekarang sebelum mati. Makanya Allah ingatkan betul itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, nah baru mati, maunya begitu. Inna lillah jasa inna lillah, Allah itu ibadun jasadu fil ardi wa ruhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Ini orang sudah kembali tapi belum pulang. Inna lillah
ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tatal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Yang pedagang masih jualan, yang petani masih ke sawah ke ladang, yang pegawai masih ngantor, tapi ruhnya sudah nongkrong di aras. Jangan sampai jasadnya udah dikubur, ruhnya masih tinggal. Nggak balik. Mendingan kalau bisa bikin baju baru. Khawatirnya beda baju lagi nanti. Nah, bajunya panjang-panjang kaki 4 bulan deh. Nah, itu repot kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ingin kembali ke Allah, usahakan sekarang. Maka saya sampaikan dengan Arafah di jamaah di Arafah. Bapak Ibu, saya bilang, ya terutama kita yang sudah lanjut usia inilah. Urusan pahala, urusan surga, singkirkan dulu dari pikiran. Ya, kenapa harus kita singkirkan? Karena itu sudah jaminan Allah. Urusan pahala dijamin. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Udah jaminan. Cuman di kita ini kadang-kadang nyinyir, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan dapatkan pahala dari Allah. Orang yang beribadah minta pahala sama mancing ikan dalam baskom. Bapak beli ikan yang masih hidup di pasar itu, sampai di rumah ambil baskom, kasih air, lepasin ikannya, ambil pancing-pancing, boleh nggak? Boleh, siapa yang larang? Ikan beli aku yang beli, duit aku yang nyari, mancing aku yang mancing, siapa yang larang? Kira-kira ada manfaatnya nggak? Ngapain dipancing, udah dalam baskom, goreng aja gitu. Ini kalau kata orang Payakumbuh, ini tidak kojo-bakojo. Mubazir. Ya, kalau mau mancing, yang masih liar, Pak. Yang masih di kolam, yang masih di sungai, yang masih di laut. Itu masih liar, nah, itu perlu dipancing itu. Dalam ibadah, mana yang liar? Ridho Allah masih liar itu. Belum tentu lu tunggang-tunggik kita semalam suntuk ibadah dapat ridho Allah. Belum tentu. Karena tidak ada ketentuannya secara khusus, maka kita minta mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho Allah. Amin. Allahumma amin. Jangan minta pahala lagi. Pahala itu kan sebab akibat. Ya. Diri kita ini ada diri jasmani, ada diri rohani. Ibu punya ruh apa enggak? Punya, alhamdulillah. Nah, sudah pernah bikin ruh? Belum? Beli? Nanam? Nah, bikin nggak pernah, beli nggak pernah, tanam tidak. Kok punya? Dari mana dapat? Dari Allah. Kapan dikasihnya? Itu ruhnya Allah, bukan ruhnya punya ibu. Bukan. Kita aja yang ngaku-ngaku punya. Fanafaktu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku, kata Allah. Ruhnya siapa tuh? Ruhnya Allah. Kenapa ngaku punya? Nah, ini yang repotnya, Pak. Kita ini banyak pinjaman dari Allah, cuman kita ngaku milik kita. Awas itu. Kasih pinjaman motor, nggak dibalikkan, malah dijual. Tangkap polisi nanti. Maka Allah ingatkan itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Jadi apa yang sudah diberikan Allah sama kita, serahkan dulu sebelum ajal tiba, Pak. Kalau sampai ajal tiba tidak diserahkan, nah ini repot, nih. Ini urusan besar, nih. Ya. Khawatir digebuk semuka nakir itu nanti. Ya. Karena tugas kita di dunia ini, Bapak Ibu, apa sih tugas kita di dunia ini? Dua tugas kita. Kenapa kita turun ke dunia ini? Bawa misi, Pak. Ada tugas khusus dari Allah.
Apa itu? Dua. Yang pertama sebagai khalifah Allah. Tuh. Yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Dua ini tugas kita. Yang pertama sebagai khalifah Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Wakil. Allah nggak butuh wakil nggak? Allah itu maha kuasa. Allah itu qiyamu ta'ala binafsih. Berdiri sendiri tanpa wakil. Ya dah. Beda dengan kita ini Pak. Perlu wakil. Malah kadang-kadang wakil itu lebih berkuasa daripada yang diwakili. Kalau wakil bupati, yang berkuasa siapa? Bupatinya. Wakilnya tidak punya kuasa, hanya ngikuti bupati. Wakil presiden, yang kuasa siapa? Presidennya. Tapi kalau wakil rakyat, yang kuasa siapa? Nah, bukan rakyat yang kuasa. Ini wakil rakyat. Nyatanya mereka yang duduk di kursi yang kuasa. Ini yang kebalik. Nah. Mesti rakyat yang kuasa gitu. Wakil, ini urusan kami tolong selesaikan. Tugas mereka menyelesaikan, kita perintah. Tapi sudah berduyun-duyun datang, malah nggak muncul. Gitu. Nah ini Bapak Ibu, ini kebalik dunia sekarang. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang semua hormati, Allah nggak butuh wakil. Tapi maksudnya apa? Khalifah Allah itu, kita manusia ini diberi amanah oleh Allah untuk memperagakan sifatnya dalam kehidupan kita. Jadi kita ini alat peraganya Allah loh. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Coba peragakan sifat pengasih itu. Suka nolong orang, suka beri. Ketika muncul sifat pengasih, ketahuilah kita sedang memperagakan sifat Ar-Rahman-nya Allah. Bukan kita yang pengasih, Pak. Kalau betul khalifah Allah, pakai sifat pengasih itu. Ada duit lebih, kasih. Ini kan enggak, selalu yang dipakai itu ilmu cangkul. Cobalah sekali-sekali pakai ilmu sekop begitu. Ilmu cangkul kan prak, narik terus, prak, narik. Kapan ngelempar kan? Tapi ilmu sekop kan seret, prak, lempar, prak, lempar. Maka dunia ini jangan masuk ke hati, Pak. Cukup digenggam saja. Supaya gampang melemparkan. Tapi kalau sudah masuk di hati, sakit hati itu kalau lepas, Pak. Nah, tuh, satu. Allah Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Pakai sifat penyayang itu. Sayang kita kepada semua makhluk Allah. Tak pilih-pilih. Apakah dia saudara kita seiman, sama-sama orang Islam? Apakah dia orang yang bukan beragama Islam? Tapi timbul rasa sayang. Nggak ada rasa kebencian. Ini kita sesama kita muslim saling benci. Gitu. Katanya khalifah Allah. Tapi yang dipakai sifat belis. Dendam, kesumat. Khalifah Allah bukan itu. Bukan. Khalifah Allah artinya kita ini memperagakan sifat Allah selama hidup kita. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Pakai itu. Suka memaafkan kesalahan orang. Sekecil apapun kesalahan kita kepada orang, senang meminta maaf. Sebesar apapun kesalahan orang sama kita, suka memberi maaf. Kenapa? Karena Allah tak pernah dendam, Pak. Sifat Allah itu Al-Ghaffar, pengampun. Biarpun dosa hamba sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, kalau hamba memohon ampun kepada Allah, pasti diampuni Allah. Kenapa? Ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa hamba. Kita ini enggak salah ngomong aja berbulan-bulan enggak teguran.
Kadang-kadang sudah nggak kepilih jadi pengurus lagi, nggak teguran. Masya Allah. Kapan kita jadi khalifah Allah? Nah, itu satu, Pak. Jadi khalifah Allah itu artinya apa? Kita manusia ini sebagai alat peraganya Allah untuk memperagakan sifat-sifatnya dalam hidup kita. Dan itu harus kita tampilkan dalam hidup selama kita belum mati. Gitu. Nanti kalau sudah mati nanti ditanya itu, kau tampilkan atau tidak? Katanya khalifah Allah, tapi yang dipakai sifat binatang, sifat belis. Gitu. Itu satu. Ya. Yang kedua, tugas kita di dunia ini sebagai penanggung diri rahasia. Apa tugas kita terhadap diri rahasia ini? Yang pertama, wajib dikenali. Kenali dulu dirimu itu. Satu. Yang kedua, wajib menjaganya. Yang ketiga, wajib memujinya. Yang keempat, wajib mengembalikannya. Nah, jadi 4 ini tugas kita terhadap penanggung diri rahasia. Pertama, mengenalnya. Yang kedua, menjaganya, yang ketiga memujinya, dan yang keempat mengembalikannya. 4 macam tugas ini harus selesai sebelum ajal tiba. Kalau sampai ajal tiba ini nggak selesai, urusan besar. 2 itu tugas kita, ya, yang hidup di dunia ini, Bapak Ibu yang saya hormati. Maka untuk kita menyelesaikan tugas-tugas itu, Nabi Muhammad SAW sebagai contoh. Apa yang harus kita contoh dari Rasul itu? Paling tidak 9 poin yang harus kita contoh. Yang mungkin sering kita ucapkan di dalam doa. Coba kita sama-sama doa, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 9 poin. Paling kurang itu, masih banyak yang lain, tapi antara lain 9 poin itu. Itu yang kita contoh dari Rasul. Pertama, awalan. 2, akhiran. Zahiran. Batinan. Ini urusan kedalaman. Akhir Muhammad, awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Awal Muhammad apa? Rabbani. Akhir Muhammad nurani. Zahir Muhammad jasmani. Batin Muhammad ruhani. Ini kita contohan. Bagaimana beliau menerapkan, bagaimana beliau melaksanakan, bagaimana beliau memposisikan. Awal Muhammad Rabbani, akhir Muhammad nurani. Ini kalau awal Muhammad Rabbani dalam bahasa tasawuf, ini namanya wujud muhad namanya. Wujud muhad. Kalau akhir Muhammad nurani, ini namanya wujud yang am. Zahir Muhammad, ini namanya ayan kharajiyah. Batin Muhammad ini disebut dengan ayan sabitah. Jadi ada ayan kharajiyah, ada ayan sabitah, ada wujud yang am, ada wujud muhad. Ini bahasa tasawuf. Ya. Hafal belum? Pertama,
yang disebut dengan a'yan kharajiyah itu tubuh yang kasar. Ya, tubuh yang kasar, jasmani namanya, tubuh basari namanya. Yang kedua yang disebut dengan hati. Hati itu disebut dengan wujud yang am atau disebut dengan akhir Muhammad, nurani. Maka orang bilang, tanya sama hati nuranimu. Ah, gitu kan, nurani. Akhir Muhammad, nurani. Zahir Muhammad, jasmani. Batin Muhammad, ruhani. Atau disebut ayan sabitah tadi. Nah, bagaimana beliau menerapkan ini? Itu bercontoh. Ini ilmunya ilmu tasawuf. Bagaimana beliau menerapkan Rabbani. Bahasa hadisnya ini namanya hadis kudusi. Ya. Hadis kudusi itu apa? Hadis kudusi itu kata-katanya dari Nabi tapi pengertiannya dari Allah. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Yang ngomong itu Nabi, tapi kunya Allah. Ini beliau lagi menerapkan awal Muhammad. Rabbani. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar pada saat kau melempar tadi, Allah yang melempar. Zahirnya Nabi yang melempar, tapi kata Allah bukan kamu. Allah yang melempar. Nah, ini yang saya istilahkan ini memahami posisi. Makanya dalam 2 kalimat syahadat itu saya bilang itu 5 tahapan yang perlu kita pahami. Pertama, tahu cara mengucapkan, itu ilmu syariat, gitu. Ilmu fikih. Ilmu tajwid kan ilmu termasuk syariat, fikih. Yang kedua, kita tahu cara mengamalkan ilmu tarekat, belajar tarekat kita. Yang ketiga, memahami isi ilmunya, ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang keempat, memahami posisi. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Ilmunya ilmu hakikat, belajar hakikat kita. Yang kelima, belajar cara memakai 2 kalimat syahadat. Bagaimana cara memakainya? Belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Itulah 2 kalimat syahadat. Tapi bagaimana cara makainya, bagaimana cara nompangnya, nah perlu dikaji. Nggak bisa kita hanya nunggu aja begitu. Perlu kita kaji. Maka 5 tahapan tadi dalam memahami 2 kalimat syahadat itu. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ini dicontohkan oleh Rasul. Dan banyak lagi. As-sawmuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku yang jadi balasannya. Orang kan kadang memahaminya gini. Puasa itu untuk aku yang akan membalasnya. Lalu saya mikir, kalau pemahamannya seperti itu, puasa itu untuk aku yang membalasnya, emangnya Allah itu butuh puasa kita? Untuk aku yang membalasnya. Kalau sholat yang membalasnya siapa? Kan Allah juga. Nah, kalau menurut saya gini, as-sawmuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk menuju aku. Setelah kau sampai pada aku, ana ajzi bihi. Aku yang jadi balasannya, bukan pahala lagi, Pak, bukan surga. Allah langsung jadi balasannya. Mungkin ini ada relevansinya dengan sebuah kisah. Di suatu negeri
ada raja yang sangat pemurah. Itu negeri zaman Ho. Apa itu zaman Ho? Nggak ngerti juga. Zaman Bahla. Zaman Wow. Zaman dulu kala. Zaman Sisuk. Ada seorang raja yang sangat pemurah. Lalu dia umumkan, wahai rakyatku, mulai hari ini silakan kalian datang ke istana, aku akan kabulkan apapun permintaan kalian. Masya Allah, berduyun-duyun orang datang ke istana. Ada yang minta duit, dikasih. Ada yang minta perhiasan, dikasih. Ada lagi yang minta bikinin rumah, dikasih. Ada yang minta jabatan, dikasih. Semua dikasih. Pokoknya apa permintaan umatnya, rakyatnya dikasih. Dah kebagian semua, datanglah nenek-nenek janda. Ini nenek-nenek, tapi janda. Mungkin di sini ada juga nenek-nenek janda. Banyak ya. Jadi janda itu yang cerdas kayak nenek-nenek. Nenek datang ke raja, datang ke istana. Tuan raja, oh ya, kenapa nek? Apa betul, apa permintaan rakyat Tuan raja kabulkan? Iya, saya kabulkan. Kan kamu lihat sendiri, yang minta jabatan dikasih, yang minta rumah dikasih, yang minta duit saya kasih, yang minta perhiasan, sudah saya kasih semua. Kan giliran nenek minta saja apa yang kau maukan. Mau perhiasan, mau duit, mau jabatan, mau rumah, silakan minta. Begini Tuan Raja, saya nggak butuh rumah, saya nggak butuh perhiasan, saya nggak butuh duit, saya nggak butuh jabatan, enggak. Saya ini janda Tuan Raja, yang saya butuhkan suami. Saya minta Tuan Raja nikahi saya. Masya Allah, ini lain lagi permintaan nenek. Ini yang nenek cerdas. Dia nggak minta duit, enggak. Dia nggak minta rumah, enggak. Nggak minta jabatan, enggak. Yang dia minta rajanya nikahi dia. La ilaha illallah. Karena janji raja sudah terucap, apapun permintaan rakyat dikabulkan, ya terpaksa raja nikah sama nenek. Masya Allah. Begitu sudah nikah sama nenek, apa yang dimiliki raja menjadi milik si nenek. Istana yang megah punya raja, begitu sudah nikah jadi milik nenek juga. Perhiasan penuh almari, karena sudah nikah jadi milik si nenek juga. Duit banyak punya raja, karena sudah nikah jadi milik si nenek juga. Pintar nenek-nenek. Masya Allah. Jadi kalau minta jangan tanggung-tanggung lah Pak, minta rajanya. Ini enggak, minta yang kecil-kecil. Makanya di dalam tarekat kita amalkan ilahi anta maksudi. Ya Allah, yang kau yang kutuju. Aku enggak nuju-nuju yang lain, enggak. Aku zikir bukan untuk cari pahala, bukan. Aku ibadah bukan untuk cari surga, bukan. Aku ingin engkau ya Allah. Ilahi anta maksudi. Yang kita maukan Allahnya gitu. Kenapa? Kalau sudah dapat Allahnya, yang lain pasti dapat, Pak. Ini enggak minta surga, tapi Allah yang punya surga enggak kenal. Khawatir diusir sama malaikat nanti. Apa urusan kamu katanya? Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kita kembali ke Allah dulu. Saya bilang tadi kembali ke Allah sekarang. Ya. Jadi bagaimana Rasul mempraktekkan, memperagakan itu kita contoh. Tapi kita bisa mencontohnya kalau kita paham. Ya. Makanya perlu kita mengenal Allah dulu supaya kita bisa kembali ke Allah.
Ibu-ibu sudah beriman belum sama Allah? Sudah. Alhamdulillah. Sudah kenal. Pertanyaannya, orang itu kenal dulu baru percaya, apa percaya dulu baru kenal? Kenal dulu baru percaya. Ada orang datang ke rumah bapak atau ibu, yang baru pertama kali datang, kita juga nggak tahu namanya. Datang dia ke rumah kita, sementara bapak atau ibu ingin keluar rumah, karena ada urusan. Kira-kira mau nggak nyerahkan kunci rumah sama dia? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak kenal. Emangnya kalau nggak kenal kenapa? Nggak percaya kan? Kalau gitu percaya dulu baru kenal, apa kenal dulu baru percaya? Kenal dulu baru percaya. Ibu sudah kenal sama Allah? Nah, udah percaya sama Allah, udah kenal sama Allah, udah. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, apa Allah yang Bapak kenali? Sudah, pastilah Bapak Ibu sudah kenal kok sama Allah. Kalau nggak kenal Allah, nggak datang ke masjid, enggak. Sudah kenal, makanya kita percaya. Cuman mungkin belum lengkap, gitu aja. Belum sempurna. Yang kita kenal baru nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah, nama. Itu ya. Siapa yang bernama Allah itu? Nah, ini yang belum tahu kita cari. Mencari Allah itu nggak susah-susah, Pak. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah keliling dunia cari Tuhan. Carilah sama diri sendiri, pasti ketemu. Cuman kita ini banyak mencari Tuhan seperti orang mencari kacamata yang sedang dipakai. Kacamata lagi dipakai, keliling, gimana kacamata saya tadi katanya. Artinya seperti itu, Pak. Ya, mencari kacamata yang sedang dipakai. Allah itu nggak akan jauh dari kita. Bapak Ibu datang ke sini, tadi jalan kaki Pak, merangkak, jalan kaki, gitu ya. Kenapa bisa jalan? Karena punya kaki. Ada tetangga saya punya kaki nggak bisa jalan, lumpuh. Karena ada kekuatan. Ada kekuatan, maka bisa kita jalan. Yang ngasih kekuatan siapa? Allah. Berarti kita berjalan dengan kekuatan dari Allah. Kita mau datang ke sini karena ada keinginan. Keinginan itu iradat Allah. Kita datang ke sini karena mata kita melihat. Melihat itu basar Allah. Kita datang ke sini kita mendengar. Mendengar itu samanya Allah. Nah, kira-kira Bapak Ibu datang ke masjid ini tadi bersama Allah atau enggak? Bersama Allah. Kalau enggak bersama Allah, enggak datang. Kalau begitu, Allah itu dekat loh dengan kita. Ya. Kita cek, benar enggak Allah itu dekat sama kita? Ya. Tubuh kita ini sebenarnya bisa hidup karena ada ruh, ya kan? Kalau nggak ada ruh bisa hidup nggak tubuhnya? Nggak bisa hidup. Makanya tubuh ini dihargai orang kalau ruhnya masih ada. Kalau ruhnya sudah nggak ada lagi, nggak dihargai orang lagi, Pak. Lebih cepat dikubur lebih bagus. Jadi yang dihargai itu kalau masih ada ruhnya. Saya ambil contoh. Ini Pak siapa nama Pak? Pak Maimun. Nah, Pak Maimun. Ini contoh aja, Mak. Ini Pak contoh. Umpama Pak Maimun ini masih bujang. Umpama ada 2 orang gadis. Yang satu gadis ini tinggi semampai. Kulitnya putih bagai kapas. Alisnya bagai semut beririm. Betisnya kayak pauh di layang. Masya Allah. Rambut sebahu. Tapi nggak ada ruhnya.
Yang satu pendek, hitam, gemuk. Cuman ada ruhnya. Kira-kira kalau Bapak suruh milih, milih yang mana? Masya Allah. Nggak ada pilihan katanya. Yang satu, yang itu cantik dia. Putih kulitnya, rambut sebahu, tinggi semampai, alis bak semut beriring, betis bak pau di layang. Cuman nggak ada ruhnya. Itu masalahnya. Nah yang satu lagi pendek, hitam, gemuk, kayak derung bekaki. Disuruh milih, milih yang mana? Mana Pak? Milih mana Pak? Yang ada ruhnya, bisa disuruh-suruh. Nah itu artinya apa? Ruhnya yang berharga itu. Jadi Bapak Ibu datang ke sini, tubuhnya datang, berikut ruhnya, ya kan? Yang menghidupkan tubuh ini roh. Yang menghidupkan roh itu siapa? Berarti bersama Allah enggak? Iya bersama Allah. Maka disebut innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Jangan dipahami Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh. Jam 2 malam baru turun ke bumi. Masya Allah, kapan dia ngurusin bumi? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau enggak lihat toh? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih hampir dari urat nadimu. Udah jelas. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Jadi jangan dipahami Allah itu ada di langit sana. Allah selalu bersama kita. Bahkan tubuh ini tidak berkuasa secara hakiki. Kalau menurut kita, ini kan tubuh ini kan kuasa nih. Bisa jalan, bisa melihat, bisa mendengar. Kaki itu bisa jalan nggak Pak? Bu, kaki bisa jalan nggak? Bisa. Mayat ada kakinya nggak? Kaki mayat bisa jalan nggak? Berarti bukan kaki yang jalan. Ya kan? Ya. Kalau kaki yang jalan, mestinya mayat masih bisa jalan. Kakinya nggak copot, nah. Cuman repot pula, udah mayat kata orang, tapi bisa jalan-jalan gitu. Kata kita, mata kita melihat, kata kita. Tapi begitu kita lihat mayat, ada mata mayat. Tapi mata mayat sudah tak melihat lagi. Menunjukkan bukan mata yang melihat. Yang melihat itu siapa? Ruh kita. Ya. Makanya di dalam kajian hakikat, ya deh, tapi ini bahasa Padang. Ya. Adapun kita belajar tarekat, mana tarekat jalan kepada Allah. Manunan menjadi jalan kepada Allah, yaitu dua perkara. Pertama tubuh nan lain, artinya tubuh nan kasar. Yang kedua tubuh nan batin, artinya tubuh nan alui. Sebelum kita berguru, guru alun majakan kepada kita, tabana dek kita tubuh kasalah nan idoi. Tabana dek kita tubuh kasalah nan tahu. Tubuh kasalah nan kuaso, tubuh kasalah nan makanda. Tubuh kasalah nan mali, tubuh kasalah nan mandana. Tubuh kasalah nan bakato-kato. Sesudah awak berguru, gurulah majakan kepada kita, idui tubuh nang kasa, dek idui tubuh nang alui. Tahu tubuh nang kasa, dek tahu tubuh nang alui. Berkuasa tubuh nang kasa, dek berkuasa tubuh nang alui. Berkehendak tubuh nang kasa, dek berkehendak tubuh nang alui. Mendanga tubuh nang kasa, dek mendanga tubuh nang alui. Maliek tubuh nang kasa, dek maliek tubuh nang alui. Bakato-kato tubuh nang kasa, dek bakato-kato tubuh nang alui. Tubuh nang kasa tu diliputi dek tubuh nang alui. Ndak basisi, ndak bainggo.
Ini kajian tauhid Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebelum kita belajar ya tubuh kasar inilah yang hidup. Ya. Makanya tadi sesudah kita berguru, guru alumajakan kepada belum belajar kita. Belum tahu kita. Ternyata setelah kita belajar, kasar yang ini hidup karena yang halus. Yang kasar ini berkuasa karena yang halus. Tubuh yang kasar itu diliputi dek tubuh nanalui. Ndak basisi, ndak bainggo. Ndak di luar, ndak di dalam, ndak di kiri, ndak di kanan, ndak di atas, ndak di bawah. Meliputi muhitul lil alamin. Tubuh halui lah nan hidui, tubuh halui lah nan tahu, tubuh halui lah berkuasa, tubuh halui lah berkandak, tubuh halui lah nan melihat, tubuh halui lah mandangak, tubuh halui lah berkato-kato. Mampi-ampikan paham ibarat burung dalam sangka, bagarak burung bagarak sangka, tanang burung tanang sangka. Cobalah perhatikan, ada burung dalam sangka, loncat sana sini si burung, sangkanya bergerak-gerak juga. Sebenarnya bergerak bukan sangkarnya, burungnya loncat-loncat. Cuman di kita ini karena kita ketidakpahaman kita, tubuh kasar inilah yang berkuasa begitu. Padahal enggak, Pak. Ini hanya cangkangnya saja. Jangan tertipu Bapak Ibu. Ya dan tubuh kasar ini baju, pakaian dunia. Nanti kalau pulang ke akhirat dilepas bajunya. Dilepas bajunya berat dibawa ke akhirat, Pak. Biarlah orang lain saja yang membawanya. Sesudah kita lepas, dimasukkan ke gudang, kubur namanya. Jadi yang dikubur itu baju, Pak. Yang punya baju entah sudah kemana dia. Cuman di kita ini kadang-kadang lebih memperhatikan baju ketimbang si pemakai baju. Makanya Luqman Al-Hakim pernah bilang sama anaknya, "Nak, hati-hati kamu jalani hidup," katanya. Kenapa ya? Dirimu itu terbagi 3 bagian. Satu bagian yang akan kau persembahkan kepada Tuhanmu, itulah ruhmu. Satu bagian lagi akan kau persembahkan sama belatung, itulah jasadmu. Satu bagian lagi untuk dirimu, itulah amalanmu. Cuman manusia ini banyak lebih mempersiapkan diri yang akan dipersembahkan sama belatung ketimbang yang akan dipersembahkan sama Allah. Yang akan dipersembahkan sama belatung diurus bagus-bagus. Makanan enak dibeli, mobil mewah dibeli, rumah bagus dibikin. Untuk siapa? Untuk ini. Yang akan dipersembahkan sama belatung. Tapi yang akan dipersembahkan sama Allah itu ditelantarkan. Nggak dikasih makan. Makanya kata Allah, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Yaitu mereka yang menelantarkan si yatim. Yatim mana? Kalau bahasa kita, nah yatim itu nggak punya bapak, ya kan? Kalau nggak punya ibu, dia tuh nggak punya bapak, nggak punya ibu. Dalam Al-Quran cuma disebut yatim saja. Dan tidak boleh ditambah. Jangan pula baca Al-Quran pulang dari masjid nanti baca Quran. Fadzalika alladzi yad'ul yatim piatu. Jangan, Pak. Kenapa? Dalam bahasa Arab yang namanya yatim itu nggak punya orang tua. Nggak punya bapak yatim, nggak punya ibu yatim, nggak punya bapak ibu yatim. Pokoknya nggak punya orang tua yatim. Al-Quran itu untuk siapa? Untuk petunjuk bagi manusia. Hudal linnas. Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, kita ini manusia, berarti petunjuk buat kita Al-Quran itu. Nah, kita manusia ini ada jasmani, ada
Jasmani ini tidak bakal hadir ke dunia ini kalau tidak hubungan ayah dan ibu kita. Maka jasmani ini punya bapak, punya emak ini. Ini kausalitas. Hubungan ayah ibu kita, maka lahirlah si jasmani ini. Tapi kalau ruh kita tidak melalui proses ayah ibu. Belum lahir ibu ayah kita, ruh kita sudah hadap. Cuman ibaratnya rumah belum jadi, makanya belum turun. Bikin rumah dulu, baru turun. Ruh itu Allah langsung. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Nggak melalui proses ayah ibu. Karena dia tidak melalui proses ayah ibu, maka dia nggak punya ayah ibu, si ruh tadi. Karena dia nggak punya ayah ibu, yatim namanya. Makanya kata Allah, tahukah kalian siapa pendosa agama? Yaitu menelantarkan si yatim. Yatim mana? Yatim ruh kita. Nggak dikasih makan ruh kita itu. Makanan ruh apa? Zikir, itu makanan ruh. Sholat, makanan ruh. Ibadah, makanan ruh. Jadi kalau dia nggak ibadah, nggak zikir, itu sama dengan pendusta agama. Ngaku beragama Islam, tapi nggak beribadah. Itu namanya pendusta agama. Itu yang disebut dengan menelantarkan si yatim. Ada nggak orang pendusta agama sekarang, Nenek? Ngaku Islam. Kalau Islam pasti selamat, Pak. Coba lo perhatikan, ada yang maling, Pak. Tangkap polisi. Diproses. Siapa nama? Itu. Mana KTP-nya? Nih, lihat sama Pak polisi, KTP Islam. Masuk laci dia, aman. Orang tadi masuk sel. Nggak selamat dia. Cuma KTP-nya yang selamat, karena ada tulisan Islamnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi demikian. Oleh karena itulah maka ya yang namanya yatim itu ada nggak punya ayah, nggak punya ibu, itu ruh kita. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Yaitu yang mengantarkan si yatim tadi. Kita kembali kepada pokok pasal pertama ya. Rasul SAW mencontohkan itu. Nah bagaimana kita untuk meniru? Menirunya itu mesti pakai ilmu tasawuf. Nggak mungkin kita bisa paham kalau nggak dengan ilmu tasawuf, Bapak Ibu ya. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang ya kita ya nggak nggak mau belajar tasawuf. Kenapa? Bid'ah katanya. Jangan salah Pak, saya dapat cerita dari teman saya almarhum Profesor Dr. Joya S. Praja. Mudah-mudahan beliau diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan dalam kuburnya, diterima iman Islam dan ihsannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau cerita dengan saya. Pak Rusdi katanya saya pernah baca buku waktu masih di Amerika. Beliau sekolah di Amerika. Pada suatu hari katanya saya masuk pusaka, kata beliau. Ketemu buku judulnya bagus. Ya, sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah. Nah, saya bacalah itu kata dia. Terus kesimpulannya apa? Saya bilang, ya ceritalah dia. Jadi setelah dilihat Belanda ini kewalahan menghadapi perlawanan umat rakyat Indonesia. Belanda pakai senjata yang lengkap, sedangkan rakyat Indonesia pakai senjata seadanya. Yang pakai golok, ada yang pakai runcing istilahnya. Tapi kok berani gitu. Akhirnya pimpinan Belanda itu memerintahkan kepada Snokhokeranya untuk melakukan penelitian. Di mana kekuatan rakyat Indonesia ini, kok bisa-bisanya mereka berani melawan Belanda. Nah akhirnya apa? Diadakanlah penelitian oleh Snokhokeranya itu, cerita beliau. Setelah penelitian, ambil satu kesimpulan, ya, dapat kesimpulan. Perlawanan
rakyat Indonesia itu kekuatannya ada pada umat Islam. Karena rata-rata yang membangkitkan semangat dan melakukan perlawanan terhadap penjajah itu adalah umat Islam. Itu kesimpulan pertama. Jadi kekuatan rakyat Indonesia pada saat itu adalah umat Islam. Sekarang teliti lagi kesimpulan kedua. Di mana letak kekuatan umat Islam itu? Ada pada ulama. Karena rata-rata yang menggerakkan perlawanan terhadap penjajah itu adalah ulama. Ya, kita lihat saja ada Tengku Imam Bonjol di Padang, ada Tengku Umar Johan Pahlawan, ada Jenderal Sudirman. Itu semuanya orang yang ahli agama semua itu. Jadi kekuatannya umat Islam ada pada ulama. Lalu kemudian kesimpulan ketiga, di mana kekuatan ulama itu ada pada ilmu tasawuf. Karena rata-rata ulama yang menggerakkan itu ahli tasawuf, Pak. Tengku Imam Bonjol itu orang sufi. Tengku Umar Johan Pahlawan orang sufi. Termasuk Insinyur Soekarno itu orang sufi. Gurunya Syekh Muhyi Pemijahan. Jenderal Sudirman itu orang sufi. Jadi rata-rata orang sufi semua. Nah akhirnya senokerannya itu ceritanya mengumpulkan semua pimpinan Belanda ke satu aula, lalu beliau berpidato di situ. Di depannya itu ada meja satu, disuruhnya orang tidur di atas meja itu. Orang tidur itu mengapit Al-Quran dengan memegang pedang. Lalu apa kata senokerannya? Umat Islam sekarang ini seperti orang tidur ini. Dia punya buku undang-undang yang sangat dipatuhinya, yaitu Al-Quran. Dan dia punya senjata yang sangat tajam, yaitu jihad fisabilillah. Tetapi sekarang mereka sedang tidur. Bagaimana caranya supaya mereka tidur terus, jangan sampai bangun. Untuk menidurkan umat Islam itu, maka disebarkanlah tasawuf itu bid'ah, tarekat itu bid'ah, tidak boleh dipelajari. Maka zaman dulu orang belajar agama itu tiga macam, Pak, 3 tingkatan. Ada kajian sore, ada kajian malam, ada kajian tengah malam. Kalau kajian sore fikih, nggak urusan itu, nggak apa-apa. Belajar sah batal halal haram, masih sore-sore nggak masalah. Ada kajian malam, mulai maghrib tuh sampai kira-kira jam 10 malam, itu kajian malam, itu tauhid, nggak masalah. Tapi kalau sudah belajar tasawuf, jam 12 malam ke atas, lampu dimatikan. Kalau perlu bisik-bisik, nggak boleh dicatat. Zaman dulu, yang mau belajar tasawuf itu, kenapa? Sebab kalau ketahuan belajar tasawuf ditangkap sama Belanda, Pak. Dan orang-orang tasawuf diadu sama orang-orang syariat. Dan diupayakan gimana seorang tasawuf itu kalah dalam berdebat. Dan dibuat satu kesepakatan, siapa yang kalah dibunuh. Maka korbanlah Hamzah Pansuri di Aceh. Korbanlah Syekh Jenar. Itu korban politik Belanda. Nah sampai sekarang kita ketakutan belajar tasawuf itu. Turunan warisan dari zaman dulu. Nggak boleh belajar tasawuf itu. Kenapa? Inti kekuatan dalam Islam itu ada di tasawuf, Pak. Kalau tidak punya tasawuf, sama saja senapan tak punya peluru. Sama saja pedang yang gak tajam. Orang-orang berani mati zaman penjajah dulu. Kenapa? Karena tasawuf. Maka tasawuf itu adalah inti dari ajaran Islam itu. Sama dengan, kan ajaran agama kita kan tiga pokok. Islam, iman, dan ihsan. Islam itu ibarat kulit. Iman itu ibarat isi. Ihsan itu ibarat rasa. Jadi Islam itu turunan menjadi ilmu syariat. Iman itu menjadi ilmu hakikat atau ilmu tauhid atau ilmu hakikat. Sedangkan ihsan itu menjadi ilmu tasawuf. Maka tasawuf itu ada 2, tasawuf amali namanya tarekat, tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat.
Jadi Islam, iman, dan ihsan melahirkan 4 bidang ilmu, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Gitu. Untuk apa 4 bidang ilmu ini? Untuk mengatur diri kita yang 4 lapis. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Syariat untuk ngatur tubuh, supaya tubuh ini tahu mana halal, mana haram, sahabatan. Tarekat ngatur hati, hakikat ngatur nyawa, ma'rifat ngatur rahasia diri. Jadi kalau Islam, iman, dan ihsan ibarat kulit, isi, dan rasa. Bapak, Ibu, kalau beli doren, sebenarnya yang dinikmati apanya? Rasanya. Ada. Jadi ada orang ya, pokoknya saya nggak mutasi syariat aja, ya sudah, makan tuh kulit doren. Toh. Jadi syariat itu ibarat ilmu kulit. Maksud ilmu kulit apa? Bukan meremehkan, bukan. Ilmu luar. Kalau ibarat buah itu kan kelihatan kulitnya dulu. Isinya nggak kelihatan, nggak dibungkus kulit. Maka kulit membungkus isi menyimpan rasa. Jadi walaupun kecil dorennya, tapi kalau rasanya enak, malah mau dibeli lagi. Kenapa? Karena yang dikejar itu rasa. Nikmatnya kita beragama itu kalau sudah sampai merasakan adanya Allah, merasakan bersama Allah, atau paling kurang itu merasa kita selalu merasa bersama Allah. Nah, merasa nikmat kita beragama kalau sudah sampai ke rasa, makanya disebut malam yazuq lam ya'rif. Yang belum pernah merasakan dia nggak bakal tahu. Sebab yang namanya rasa nggak bisa cerita, Pak. Coba misalnya ada orang tanya, Pak, Bapak kan makan nasi dari kecil sampai tua begini. Kalau saya tanya, rasa nasi itu apa, Pak? Kira-kira apa? Nggak bisa cerita, kan? Paling-paling kita bisa katakan, tuh nasi, makan tuh nasi, biar tahu rasa. Paling begitu. Begitu dia sudah makan, oh begini rasanya nasi. Coba ceritakan gimana rasa. Dia sendiri nggak bisa cerita. Nah, itu makanya rasa. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, terasa nikmat kita beragama kalau sudah bisa merasakan, mendapatkan rasa di tasawuf. Kalau di fikih masih berdebat terus itu. Ya ini kata yang begini, yang satu begini, yang satu begitu. Ya, akhirnya apa? Pertengkaran terus menerus. Nah makanya sudah urusan fikih, amalkan apa yang kita tahu, hargai pendapat orang lain. Ya sudah, itu aja. Pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, sudah hargai saja. Jangan disalahkan. Itulah yang dia tahu. Kita juga nggak usah ikut-ikutan. Ya, amalkan apa yang sudah kita tahu. Itu saja. Ya, aman. Jangan sampai menyalahkan orang lain. Ya, ini enggak bertengkar terus. Yang kudut, yang nggak pakai kunut. Yang tarawih 8 sama 20. Nggak selesai-selesai. Ya sudahlah, yang mau 20 silakan, yang mau 8 silakan. Cuma ada dasarnya kok. Nggak usah saling menyalahkan, kan begitu kan. Nah, yang perlu masuk ke dalam. Kalau kita sudah masuk ke dalam, masuk ke tasawuf, insya Allah nggak akan saling menyalahkan, nggak. Kenapa? Kalau kita misalnya mencaci orang lain, sama saja mencaci diri sendiri. Ya, ini kalau kita sudah masuk ke tasawuf. Tapi terus terang, belajar tasawuf itu tidak ubahnya seperti kita meletakkan telur di ujung tanduk. Ya, kalau pas selamat, tidak pas tergelincir, pecah. Makanya harus hati-hati kita belajar tasawuf. Banyak orang belajar tasawuf sudah nggak sholat lagi, ya, puasa sudah nggak lagi. Sudah menganggap orang lain itu rendah. Jangan. Ya. Memang kadang-kadang begini, Pak. Ada ungkapan. Ini ungkapan bagi orang yang sudah ahli ma'rifat. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tak boleh sholat. Bahkan haram kamu sholat. Tapi kadang-kadang dipahami secara syariat. Akhirnya tak sholat lagi dia. Padahal ini kan ungkapan hakikat, Pak. Kalau kamu sudah ma'rifat, kamu tidak boleh sholat. Artinya apa? Kamu tidak boleh mengaku kamu yang sholat.
Bukan tidak sholat, bukan. Kalau masih mengaku kamu yang sholat, belum ma'rifat namanya itu. Kan kalau kamu sudah ma'rifat, kamu nggak boleh sholat. Artinya kamu nggak boleh merasa kamu yang sholat. Nggak boleh kamu merasa kamu yang melakukan sholat. Kenapa? Dalam kajian ma'rifat, al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah satu itu. Tapi ketika kita bicara satu, Pak, kita harus pisahkan dulu ibarat buah. Ini buah misalnya. Nah, ini buah mangga. Satu biji buah mangga. Tapi ketika kita bicara buah mangga, ada kulit, ada isi, ada rasa. Mana kulit, mana isi, mana rasa. Ketika kita bicara satu menyembah, satu yang disembah satu, artinya yang menyembah dan yang sembah itu satu, mana? Allah itu ada zat, ada sifat. Salat itu sendiri penyaksian zat kepada sifat. Yang berbuat sifat, yang mengerjakan zat, yang memperhatikan, yang menguji zat, maka disebutkan zat menguji sifat dengan af'alnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, asma'nya asma' Allah, af'alnya af'alullah. Maka disebutlah al-abid wal ma'bud wahid. Ya, tapi kita pisahkan dulu, mana zat, mana sifat. Yang berbuat sifat. Ibu kalau mau masak, ya, kepingin asin, yang dibeli apa? Garam. Ibu nggak pernah beli asin nggak? Yang dibeli garam. Tapi begitu sudah mendapatkan garam, dapat asin. Asin itu garam atau bukan? Ya, bukan. Asin itu bukan garam. Garam bukan asin. Garam bisa ditimbang, asin nggak bisa ditimbang. Nah, tapi di dalam garam ada asin. Kalau garam, asin itu zatnya garam. Garam itu sifatnya asin. Jadi yang dibeli itu garam, bukan asin. Paham maksudnya? Kapas itu warnanya apa, Bu? Putih. Putih itu kapas atau bukan? Ya, bukan. Putih itu warna. Kapas itu barangnya itu. Jadi putih bukan kapas, tapi warna. Ya. Tapi putih dengan kapas bisa dipisah enggak? Nggak bisa. Melihat kapas yang melihat putih itulah. Ya, sama kita melihat bayang-bayang. Ibu pernah ngaca apa enggak ya? Sering, malah bukan pernah lagi. Kalau ibu ngaca, yang ibu pandang apa? Wajah. Bukan. Yang dipandang kaca, cermin yang dipandang. Yang dilihat apa? Wajah. Yang di dalam cermin itu siapa? Wajah ibu? Bukan. Yang di dalam cermin itu bayangan wajah kita. Bukan wajah kita itu dalam cermin itu. Buktinya apa? Coba ngaca, pencet-pencet ke wajah di dalam cermin itu. Sakit enggak? Pecah kacanya itu. Itu maksudnya dalam cermin itu bukan wajah kita, tapi bayangan wajah kita. Cuman begitu melihat bayangan wajah, serasa-rasa melihat wajah asli. Makanya ibu kalau mau solet, mau bedak begincu begitu, nah ini kaca, ini kurang pipinya kurang merah, nah di sini kan kelihatan dah. Kenapa? Melihat bayangan di dalam cermin, serasa-rasa asli wajah kita. Melihat nur Allah sama dengan melihat Allah. Melihat sifat Allah seperti kita juga melihat zatnya Allah. Ini namanya kita melihat bayangan seolah kita melihat pemilik bayangan. Tapi dalam cermin bukan bukan wajah kita. Itu bayangan wajah kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, perlu dikaji lebih jauh lagi. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan
dalam peringatan Maulid Nabi ini Allah memberikan petunjuk buat kita sehingga tambah-tambah rasa mahabbah kita kepada Allah dan Rasul. Insya Allah kita diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang diperintahnya, insya Allah kita dapat kemampuan untuk mengerjakan. Apa yang dilarangnya, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk meninggalkannya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'matahu bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqdir lana biha ya Allah jami'al hajat wa tatahharuna biha jami'as sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna salawatan min jami'il khairatil hayat wa ba'da al-mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innahu yanqusu 'ala nafsihi wa man nafa bima 'amila fa sayajran 'azima. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa 'adah. Allahumma hina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa sunna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa dakhilna jannata ma'al anbiya alaihi salam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah la ma'bud aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadiman ihsan kamlaka alaina min al-ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman. Ya Ghafur ya Ghafar, ighfir lana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wardudhu ilaina 'inda hajatana ilaih wa la tansana ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau ada yang tersakiti dengan ceramah ini, mohon maaf. Saya nggak pernah ada niat untuk menyakiti. Cuman begini Pak, ceramah ini tidak ubahnya seperti menyiramkan air laut ke orang banyak Pak. Kalau yang ada korengannya pasti pedas Pak. Jadi nggak usah memikirkan gimana caranya supaya menawarkan air laut. Terlalu susah. Pikirin saja gimana ngobatin korengnya. Nah mudah-mudahan kalau korengnya sudah sembuh, nyelam dari laut nggak apa-apa. Nah, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum. Usai. Sudah kajian kita tadi bersama Abah Guru Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan dan diajarkan Abah Guru tadi bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang ma'rifatullah dan tentang agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan cahayanya ke dalam qalbu kita, agar terang jalan kita menuju ma'rifat kepadanya. Dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid di dalam qalbu kita sampai kita mati. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan cahayanya kepada Abah Guru Buya Muhammad Rusfi. Semoga Abah Guru dan Ummi diberi kesehatan, panjang umur, dan diberkahi umurnya, serta dimudahkan Allah segala urusannya, dan Allah upahkan dengan jannahnya Allah segala ilmu yang diajarkannya. Dan semoga Allah memudahkan kita mencerna dan memahami ilmu yang Abah Guru Buya Muhammad Rusfi ajarkan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Sampai jumpa di kajian berikutnya, insyaAllah. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.